Hai guys, ini kenangan sudah lama ya, 1 tahun yang lalu saya baru post ya. Ini acara syukuran buat kesembuhan papa. Kebetulan kita semua anak-anak juga sudah kumpul ya. Kakakku dua dari Bitung juga datang. Dan ini juga selalu papa yang minta seperti ini guys. Walaupun acaranya kecil saja, yang penting sudah menyenangkan hati papa. Ini hanya di lingkungan kita saja sama para medis yang ada di rumah dinas puskesmas ya, dokter dan para medis yang lainnya. Kita sangat bersyukur pada waktu itu, walaupun perawatannya hanya di kampung saja ya, kita bolak-balik puskesmas Demau dan juga sempat dirawat juga di rumah sakit daerah Melongwane. Jadi keadaannya papa menjadi lebih baik guys. Kita tahu semua pada waktu tahun lalu itu sangat berat semuanya buat kita semua karena bertepatan dengan musim corona ya, yang masih hebat-hebatnya. Puji Tuhan, Tuhan mengirimkan orang yang tepat menangani papa, para dokter dan medis yang lainnya, baik yang ada di puskesmas Demau maupun yang ada di rumah sakit Melongwane Talaut. So, terima kasih buat semuanya, terutama buat dokter Ade, dokter kesayangannya papa, dan dokter kesayangannya semua orang karena banyak merasakan tangan dinginnya dokter Ade, banyak yang sembuh, selalu berusaha menangani pasien dengan baik, tidak selalu harus dirujuk ke rumah sakit Melongwane. Terima kasih dokter Ade, terima kasih atas kebaikan dan ketulusanmu melayani semua pasien yang ada di puskesmas Demau. Terutama buat papa pada waktu itu yang kadang-kadang tanpa sepengetahuan kita pergi sendirian ke puskesmas mencari dokter Ade. Terima kasih untuk semuanya itu dokter. Semua tinggal kenangan, papa telah pergi. Semoga dokter dimanapun dokter berada diberikan kesuksesan yang luar biasa. Amin. Berikut ini sharing tentang beberapa kejadian papa berobat di rumah sakit Mala, rumah sakit Talaut, dan juga puskesmas Demau, dan perjalanan dari Demau menuju Melongwane menuju Mala, karena daerah Talaut adalah daerah kepulauan, jadi kita antar pulau ke sana kemari itu pakai angkutan laut ya guys, jadi speed. Bagaimana waktu itu papa sakit harus naik speed, berombak sedikit, ada juga yang berombaknya besar, nah gitulah guys. Selamat menonton ya. Dan juga beberapa kenangan-kenangan papa melakukan kegiatan baik di rumah dan juga di luar. Nanti tambah bang. Ini pelabuhan Melongwane guys. Main nyebrang lagi guys. Beginilah kalau tinggal di kepulauan. Ini suasana di puskesmas Demau. Gedung yang di depan masih terlihat gedung lama. Pada waktu itu masih gedung lama tahun lalu ya. Sekarang sudah ada gedung baru. Ini waktu kita jaga papa lagi dirawat di sini. Sana gedung lama. Nanti akan dibangun lagi gedung baru agak lebih besar katanya. Dan di sini ada gedung sebelahnya. Dan ini mereka lagi kerja bakti.
dirawat di rumah puskesmas Damau, jadi dapat kunjungan doa dari tim doa gereja Zaitun Damau. Sehingga ya Tuhan, apa yang dilakukan oleh keluarga yang saat ini dirawat di puskesmas Damau, kami sekalian meyakini upaya yang dilakukan oleh keluarga, tenaga medis, dokter ataupun siapa saja yang melawat kehidupan Papa. Papa itu orangnya sangat bersih guys, kadang-kadang over bersih, karena kalau bisa mandi satu hari itu bisa berapa kali mandi, terus kuku dan segala macam itu harus bersih. Makanya kalau saya ingat Papa begini, kalau lagi lemah saya lihat kuku, telinga, mata dan sebagainya, wajah kalau kotor saya harus bersihkan guys, karena kalau ingatannya pulih atau sudah kuat, ngomel-ngomel minta segala macam mau bersihkan kuku atau hidung, telinga. Gitulah keadaannya waktu saya merawat Papa. Terus selalu ingin ada musik, walaupun hanya di rumah, kalau bisa musik terus dari pagi sampai malam. Ganti lagu. Lagu dang. Masih jauh. Kita baru kasih bersih di rumah sakit kan? Di rumah sakit kan kita baru kan. Papa sering minta rambutnya dicat hitam guys, jadi sampai tahun lalu itu saya masih ngecat rambutnya, tapi tahun ini saya tidak ngecat lagi karena saya bilang Pak, saya ingin lihat Papa rambut putih. Saya bercandain guys, saya bilang Papa di Alkitab kan bilang aku akan menggendongmu sampai memutih rambutmu, bukan menghitam rambutmu. Gitu guys, makanya saya tidak cat lagi. Jujur saya pengen lihat Papa ada rambut putih guys. Masuk dalam doa pun, masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terdapat pada
Terakhir kali melakukan tugasnya menjemput jenazah ini termasuk cucu juga, atas kematian Santi. Sebenarnya waktu itu papa sudah serahkan ke kakakku sebagai inang wanua, tapi secara spontan kita kaget tiba-tiba papa datang juga di Pelabuhan Damau menjemput jenazah, karena katanya mendengar pengumuman yang diumumkan di Desa Damau. Ini momen acara partai Kahitsa dibuat di depan tokonya. Saya bilang papa sana support Kahitsa, ada pertemuan partai. Jadi papa langsung pergi ganti baju, dan inilah sudah duduk. Saya datang, ternyata papa duduk di berderetan dengan mereka di depan. Dan saya pun tidak lupa untuk mengabadikannya. Papa dulu kalau masalah politik sering ikut terlibat guys, yang saya tahu ya. Jadi kadang-kadang jadi tim sukses juga. Oke guys, terima kasih Anda telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.